Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang topik yang lagi rame nih di lingkungan kampus atau sering banget jadi bahan diskusi nih di kelas psikologi komunikasi. Nah, jadi saya akan membahas tentang apa ya? Tentang faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah, di topik kali ini menarik banget nih teman-teman. Karena pada dasarnya semua yang kita lakuin, cara kita berpikir, cara kita ngomong, bereaksi, bahkan semua itu ada alasan psikologisnya teman-teman di baliknya. Dan dan biar pembahasannya kita kali ini nggak kosong ya ataupun ngawang ya, saya akan memperkaitkan tentang studi kasus saya, yaitu mahasiswa atau mahasiswi yang broken home. Nah, kita bakal bahas gimana kondisi itu bisa mempengaruhi perilaku dan pola komunikasinya. Komunikasinya baik di apa sih baik di lingkungan perkuliahan maupun kehidupan sosialnya. Nah, apa sih perilaku manusia itu? Nah, perilaku manusia itu bisa dibilang sebagai cerminan dari pikiran, perasaan, dan pengalaman hidup seseorang. Kita nggak pernah bertindak secara random, ataupun kayak ya tiba-tiba aku kayak apa ya, kayak melakukan hal yang random lah pokoknya. Tiba-tiba kalian di kampus kan, habis itu kalian loncat-loncat, habis itu ngedain kan nggak ada alasannya itu kan. Nah, itu hal random teman-teman. Nggak ada alasannya buat ngelakuin hal tersebut. Nah, itu semua punya akar psikologis teman-teman. Makanya Makanya kalau mau paham kenapa orang bersikap seperti itu, kita nggak bisa cuma lihat dari apa yang mereka lakuin, tapi juga kenapa mereka ngelakuin itu. Nah, saya pernah baca nih, ya kemarin saya kan nyewa buku ya teman-teman dari apa itu namanya, perpustakaan Untang ya teman-teman. Nah, saya ingat nih ada ahli psikologi yang bilang ada 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku manusia tersebut. Yang pertama ada faktor biologis, yang kedua ada psikologis, yang ketiga ada sosial, yang keempat ada budaya dan lingkungan. Nah, tempatnya ini saling berinteraksi ya teman-teman, dan nggak bisa dipisahin atau saling mengikat lah. Kalian nggak bisa misahin kalau kalau keempat faktor ini kayak bisa dipisahin, kayak faktor psikologis ku pisahin dari faktor psikologis, ku pisahin dari biologis, ini nggak bisa teman-teman, karena semua itu mempunyai ikatan. Nah, saya akan bahas satu-satu mulai dari faktor tersebut. Satu, faktor biologis. Faktor biologis ini datang dari dalam diri manusia, termasuk di dalamnya adalah genetik, sistem saraf, kondisi otak, hormon, dan kesehatan fisik. Saya kasih contoh teman-teman. Orang yang kurang tidur atau atau yang lagi stres berat bakal pikirannya lebih cenderung ke sensitif teman-teman, dan gampang marah. Atau kadar hormon dopamin, serotonin yang rendah bisa bikin orang susah ngerasa bahagia, gampang cemas, bahkan kehilangan motivasi dalam dirinya teman-teman. Nah, kalau kita kaitin sama mahasiswa broken home atau mahasiswa yang broken home ini, faktor biologis ini bisa muncul dari efek stres kronis sejak kecil. Seperti apa sih stres kronis sejak kecil ini? Nah, stres kronis sejak kecil ini, misalnya anak yang tumbuh di rumah dengan konflik tinggi yang sering ngalamin overreaction di sistem sarafnya lah. Tubuhnya bisa kebiasa hidup dalam kondisi siaga. Akibatnya, kalau dia udah dewasa teman-teman, mereka gampang cemas, bisa fokus di kelas, atau gampang capek secara batin atau emosional ya. Jadi kan nggak bisa teman-teman ngolok-ngolokin teman-teman kalian itu baperan. Ya karena ada itunya, kan ada pengaruh biologis dari pengalaman emosional yang lama dialamin. Teman-teman, untuk yang kedua adalah faktor psikologis. Nah, kebetulan kelas kita kan psikologis ya teman-teman. Nah, ini faktor yang saya suka. Nah, ini adalah salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya dalam kelas ini. Faktor psikologis nyangkut ke cara seseorang berpikir, memproses emosi, habis itu memori, motivasi, dan pengalaman lainnya. Setiap manusia itu kayak ada kayak ada filter psikologis sendiri dalam dirinya ya. Ada orang yang tumbuh dengan rasa aman, jadi kayak dia itu lebih percaya sama orang lain. Ada juga tumbuh yang di bawah lingkungan penuh tekanan, jadi dia itu lebih waspada, curigaan, atau butuh kontrol. Kalau kita lihat dari mahasiswa broken home atau mahasiswa broken home ini, banyak dari mereka yang punya pengalaman emosional yang nggak stabil, kayak sering lihat orang tua berantem, tinggal salah satu orang tua kalian, atau ngerasa nggak diperhatiin.
Nah, pengalaman itu bisa bikin mereka ngerasa apa ya? Mereka ngerasa nggak aman secara emosional lah. Nah, rasa nggak aman inilah yang nanti muncul di perilaku dia sehari-hari. Nah, apa sih rasa tersebut? Nah, untuk rasa tersebut apa ya? Ada yang jadi tertutup dan susah percaya gitu teman-teman kepada orang lain. Nah, ada yang jadi people pleaser buat dapetin validasi, kayak seakan-akan dia itu harus haus validasi. Nah, alasan lagi yang lainnya adalah bisa jadi dia kayak apa ya? Dia jadi agresif itu. Dia agresif karena udah terbiasa hidup di tekanan atau suasana konflik yang begitu mencekam. Nah, tapi penting nih buat teman-teman catat, nggak semua mahasiswa broken home bereaksi negatif. Ada juga yang justru jadi dewasa lebih cepat, punya empati tinggi, dan bisa mengatur emosi secara lebih baik karena udah belajar dari pengalaman pahitnya. Jadi faktor psikologis ini bukan cuma soal luka masa lalu, tapi juga tentang gimana seseorang memaknai pengalaman itu. Anjay. Nah, untuk yang ketiga ini ada faktor sosial teman-teman. Ketiga ini ada faktor sosial. Manusia itu makhluk sosial ya teman-teman. Ya, seperti kayak kita membutuhkan satu sama lainnya. Nah, ini salah satu faktor yang paling kelihatan di kehidupan kampus maupun di kehidupan sosial kayak keluarga, teman, organisasi, sampai media sosial yang dia pakai. Nah, itu pengaruhnya besar banget teman-teman kalau media sosial. Kalau seorang mahasiswa tumbuh di bawah tekanan, kalau mahasiswa tumbuh di bawah keluarga yang suportif, biasanya dia lebih kayak terbuka gitu teman-teman. Terbuka, dia kayak lebih aktif, komunikatif, dan punya rasa percaya diri yang besar dan stabil ya. Tapi kalau dari keluarga broken home itu lingkungan sosialnya bisa jadi dua arah teman-teman. Kalau kalau lingkungan sosialnya kayak apa ya? Kalau lingkungan positif dan nerima dia, kalau positif dan nerima, dia bakal bisa itu, otaknya itu kayak kedoktrin gitu teman-teman. Bisa jadi dia lebih baik, berkembang lebih baik gitu. Nah, cara lain, tapi kalau lingkungannya kayak toksik atau kayak penuh stigma atau ya alasan-alasan negatif tersebut, dia bisa makin menarik diri teman-teman. Contohnya, saya kasih contoh satu. Mahasiswa broken home sering ngerasa berbeda atau malu cerita soal keluarganya. Karena kadang mereka takut juga dijudge atau dianggap kasihan. Itu bikin mereka milih buat diam, nggak banyak interaksi dan lebih fokus ke diri sendiri. Padahal di sisi lain dia itu mereka juga punya kebutuhan buat diterima dan punya tempat cerita. Nah, disinilah pentingnya lingkungan sosial yang sehat, kayak apa ya? Kayak teman-teman dia atau dosen dia atau bahkan organisasi dia atau di kampusnya itu bagaimana, itu bisa berperan teman-teman buat dia. Bisa bantu mereka ngerasa ngerasa diterima. Karena perilaku yang positif tuh nggak bisa tumbuh di lingkungan yang negatif atau butuh suportif ya teman-teman dari teman-teman atau dosen-dosennya itulah pokoknya. Nah, itu teman-teman untuk dari faktor tadi. Nah, untuk faktor yang keempat tadi saya bilang apa ya? Faktor budaya atau lingkungan. Yang faktor yang terakhir ini, faktor budaya dan lingkungan ini masuk nilai-nilai apa ya? Nilai-nilai sosial, norma, ekonomi, dan bahkan teknologi teman. Budaya itu kayak aturan yang nggak tertulis, yang nurutin perilaku manusia di suatu masyarakat. Di Indonesia misalnya, saya contohkan di Indonesia gitu lah, itu lah ya. Di Indonesia misalnya masih banyak yang pandangannya bahwa keluarga harus utuh dan perceraian itu aib. Nah, bagi mahasiswa atau mahasiswi broken home tersebut, pandangan ini bisa bikin tekanan mental tambahan. Lalu dia kayak rasa stres berlebihan gitu lah teman. Nah, mereka sering ngerasa kalau malu, minder, atau takut orang lain tahu kondisi keluarganya. Akhirnya kayak dia yang broken home ini menutup diri, membatasi komunikasi, dan berusaha tampil normal supaya nggak dihakimi. Tapi di sisi lain kayaknya budaya juga bisa jadi sumber kekuatan dia ya. Beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang broken home justru belajar nilai kemandirian teman-teman, tanggung jawab dan daya tahan dari kondisi itu. Nah, mereka lebih empati gitulah terhadap orang lain karena ngerti gimana rasanya berjuang sendirian teman-teman. Nah, karena kayak saya contohin teman, kayak nggak ada teman curhat gitu ya, dipendam sendiri di dalam diri dia. Jadi budaya dan lingkungan itu bisa jadi tantangan sekaligus ruang pertumbuhan teman-teman, tergantung gimana dia individunya merespon ya. Nah, untuk studi kasus saya kali ini kan membahas tentang mahasiswa broken home di lingkungan kampus kan. Saya akan gabungkan semuanya dalam satu konteks nyata. Bayangin seorang mahasiswa bernama mahasiswa atau mahasiswa ya, bernama itulah pokoknya dia.
Dia dari kecil, dididik broken home dari kecil. Sejak itu dia kan tumbuh dengan perasaan nggak aman atau takut ditinggalkan. Nah, pas kuliah dia jadi dikenal jadi pendiam, jarang ngomong di kelas, selalu takut salah waktu diskusi. Tapi di sisi lain dia rajin banget, selalu ngerjain tugas dengan sempurna. Ya, selalu ngerjain tugas dengan full lah kayaknya. Sempurna atau ya itulah pokoknya. Dengan sempurna. Itu karena secara psikologis dia ini punya kebutuhan besar buat diakui atau butuh validasi, teman-teman. Dia pengen ngebuktiin ke orang lain kalau dia mampu. Meskipun datang dari keluarga yang broken home. Nah, secara biologis dia sering insomnia karena kebiasaan overthinking. Secara sosial dia cuma punya sedikit teman karena yang dia percaya banget. Iya, secara sosial dia cuma punya sedikit teman dekat yang dia percaya banget. Dan dari sisi budaya, dia itu masih sering ngerasa minder karena ada stigma di lingkungannya, ada broken home, tanda kutip anak broken home, atau ya itu tanda itulah. Tapi seiring waktu, lewat pengalaman, organisasi, dan dukungan teman, perilaku komunikasinya mulai berubah. Nah, seperti itulah kayaknya dari studi kasus saya. Jadi kesimpulan saya buat studi kasus anak broken home ini, perilaku manusia itu nggak bisa dijelasin dari satu sisi aja, teman-teman. Bukan karena cuma berkepribadian, tapi karena ada interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Dan dalam konteks psikologi komunikasi, hal ini penting banget karena perilaku manusia tercermin langsung lewat cara dia berinteraksi dengan orang lain. Mahasiswa atau mahasiswi broken home adalah contoh nyata bahwa pengalaman hidup punya pengaruh besar terhadap perilaku komunikasi seorang. Tapi itu bukan akhir cerita dari dia lah. Dia kan bisa berkembang juga lewat situ. Karena ada manusia yang mempunyai kemampuan buat tumbuh, beradaptasi, dan memperbaiki diri. Nah, untuk saya buat closingan ya. Setiap perilaku selalu punya cerita di baliknya. Pasti. Kadang yang kita lihat cuma sikapnya, tapi yang nggak kelihatan adalah perjuangannya dia. Jadi sebelum kita menilai seseorang, coba dulu pahami kenapa dia jadi seperti itu, teman.